Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, alhamdulillah. Kali ini yang kita berangkat. Siapa ya? Oh iya, Rosi. Kenapa? Oh, nggak tahu. Kakek. Ada suratnya nggak? Oh, isi. Iya. Kita nanti saya catat. Rosi tahu ya, Mbak? Iya, Pak. Baik, untuk mengawali acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Jadi karena kita sudah berdoa, sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kalian belajar di sini tujuannya untuk apa? Kalau Bapak sudah tahu. Dapat ilmu, Pak. Cari ilmu, apa lagi? Cari teman, ya. Oh, cari contoh. Oh, Bangga masih kecil kok. Udah mikirin contoh, nggak boleh tuh. Kita harus fokus belajar dulu. Belajar, kerja, nanti baru mikirin contoh meninggal. Itu. Oke. Menurut saya, kita bersekolah itu tujuannya untuk menimba ilmu. Kenapa menimba ilmu? Jadi persamaannya gini, kalau menimba kan menimba air kan airnya udah jadi sumur. Nah itu kan udah ada airnya, kita tinggal menimba. Jadi kayak kita sekolah itu kita dapat menimba dari gurunya, dari teman-teman dan juga lain-lainnya. Seperti halnya saat kita nanti kita bekerja, kita berdoanya jangan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Soalnya kan rezeki udah jatuh bawah nih, kita tinggal jemput. Kalau mencari kan istilahnya mana ya rezeki saya, mana rezeki saya. Nah, lebih baik kita menjemput yang udah kasih, yang mau kasih rezekinya itu. Paham ya teman-teman? Oke, hari ini kita mau belajar tentang akhlak tercela. Lihat dan lupa. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Apa tuh? Akhlak tercela adalah perbuatan manusia yang tidak bagus atau yang melanggar ajaran agama Islam. Iya betul, pintar sekali Mbaknya. Ada lagi yang mas mau menjawab apa itu akhlak tercela? Masih ya, akhlak tercela itu seperti perbuatan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang diajarkan agama Islam. Iya betul sekali. Bapak jelasin ya, akhlak tercela atau akhlak tercela yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan berdampak negatif baik bagi pelaku atau dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya macam-macam akhlak tercela. Pertama ada riya atau pamer, yang kedua ada nifaq atau kebohongan, tiga takabur atau sombong, empat tamak atau serakah, lima hasad atau iri hati, yang terakhir ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan secara istilah riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya, dan yang sepadan dengannya adalah sum'ah yaitu berbuat kebaikan atau kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya walaupun kebaikan itu berupa amal kepada Allah SWT. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang dia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masuklah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada materi nifaq. Kata nifaq berasal dari kata nafito al-yadu yang artinya lubang, hewan sejenis tikus.
Lubang ini ada dua, dia bisa masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang pembinaan agama Islam. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hati dan menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Lalu perbuatan nifaq disebut munafik. Materi selanjutnya ada ciri-ciri orang yang nifaq. Yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Dua, ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Tiga, hanya memikirkan jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Empat, terbiasa dengan ringkasan, tentang janji dan khianat. Lima, tidak mampu beramal makruh nahi munkar. Enam, seringkali dalam pembicaranya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Ya, mungkin itu saja materi dari Bapak. Sekarang Bapak ada permainan atau tugas untuk kalian. Bapak membagi 3 kelompok ya. Yang cowok ada 3 orang. Ya, Bapak kasih waktu sampai 1 sampai 2 menit. Ayo dikerjakan, nanti perwakilan salah satu bisa maju ke depan dan menjelaskan kepada teman-teman. Ayo semangat. Ditulis masih. Ditulis ya. Jangan semangat tuh. Belum ya, masih ditulis. Ya, nanti tunggu temannya. Nah. Ada yang mau maju duluan, kelompok 2 atau 3? Ya, kelompok 3 dulu cowok. Mas pertama, berdiri mas, maju. Ini sama bapak, jangan takut. Ya, saya dibacakan pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagaimana cara untuk menjauhi sifat riya dan nifaq? Dan setelah kami diskusikan itu untuk menghindari sifat riya itu kan pakai juga. Berarti kita harus apa ya namanya menjaga diri agar tidak apa namanya menyebarkan foto-foto atau yang secara bahasanya itu di negara lain. Dan dia ya dan nifaq itu kan berarti bohong ya Pak. Jadi dari saya terbilang kalau cara menjadi bohong itu banyak atau berbicara dengan sesuai apa dengan Pak. Jadi bisa terlihat Ya, terima kasih Mas. Tepuk tangan dong. Nah, apa jelas lagi ya, untuk menghindari atau menjauhi sifat riya dan nifaq, yaitu kita tetap mawas diri, tetap merendah hati, dan juga menjaga pikiran atau hati orang lain lah gitu. Kalau kita punya apa-apa, jangan suka siti-siti upload. Nanti teman orang lain ini itu gimana? Nah, itu nggak baik. Lebih baik kita lagi senang yang diam-diam, lagi nggak senang yang diam-diam gitu. Kita kalau mau curhat ya sama teman dekat kita, ya udah tiba-tiba gitulah. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1 atau 2? Ya, kelompok 1 silakan. Baik, kelompok 1 mendapatkan pertanyaan dari Bapak, yaitu untuk menyebutkan ciri-ciri orang yang mempunyai sifat riya. Saya menemukan jawabannya, yaitu
untuk menghindari sifat dia itu yang pertama ciri-cirinya itu seorang itu malas jika sedang sendirian, dan seorang itu akan giat jika sedang dilihat oleh banyak orang, dan memperlihatkan kelebihannya masih sombong. Selanjutnya dia juga bersemangat ketika mendapatkan pujian. Semangat dia beramal itu semangat karena pujian, bukan karena keadaannya sendiri. Jadi kita coba. Terima kasih tentang Bapak ya. Gimana sih ciri-ciri orang pria? Orang pria itu kan artinya pamer ya. Jadi misalkan kita ingin dipuji orang lain nih, kita beli sepeda atau beli motor ataupun beli mobil, kita suka pamer sama orang lain biar kita dapat pujian orang begitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2 silakan. Terima kasih ya kesempatannya. Kami dari kelompok 3 yang dibagikan oleh saya mendapatkan soal yang di bawah. Yang pertanyaan ini adalah bagaimana cara kita ketika mempunyai teman yang bersifat ria dan nifak. Kalau dari diskusi tadi, kalau kita mempunyai teman yang ria dan nifak, itu sebaiknya kita sebagai teman yang baik harusnya menasihati, kemudian menegurnya supaya tidak boleh berperilaku seperti itu, karena itu perilaku akhlak kelas yang itu tidak ada di sama Bapak. Lalu apabila teman kita tidak mau mendengarkan nasihat kita sebaiknya mendoakan teman itu supaya mendapatkan hidayah dan dosanya diampuni oleh Allah SWT. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih kalau pertanyaannya teman-teman. Jadi apa mbak pertanyaannya? Bagaimana jika ada teman yang menjadi riba? Nah iya, jadi kita sebagai teman yang baik, pertama kita menegurnya. Pertama secara baik-baik ya. Kalau masih nggak bisa, kita kuatkan keras nggak apa-apa. Kalau masih nggak bisa, kita kuatkan lagi sama berdoa. Karena mungkin semuanya itu yang menentukan kan Allah. Iya. Oke, karena materi sudah tersampaikan, Bapak tutup ya pembelajaran ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada pantun nih. Nanti teman-teman bilang cakep ya. Jalan-jalan kita tunggu nih. Jangan lupa lihat buka. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.